Kita akan bahas tentang sejarah IoT itu sendiri, definisi konsep dan pilar IoT, Internet of Things atau Internet segala, benda-benda itu ditanam internet di sana gitu ya. Kemudian komunikasi mesin to mesin, dan IoT itu singkat dengan M2M, mesin to mesin, mesin ke mesin, berinteraksi. Karakteristik IoT, sifat-sifat IoT itu apa, kemudian tingkatan IoT, kelas-kelasnya ya, kelas tingkatannya. Kemudian arsitektur ya, sektor itu desainnya, rencananya, pengembangan IoT seperti apa ya. Kemudian cyber physical system ya, kemudian ada AIDC ya, automatic identifikasi data ya, secara otomatis ya, pengambilan data, capturing. Kemudian augmented reality ya, realitas yang terargumentasi, kemudian virtual reality. Nah, kita lihat dulu sejarah IoT. Mungkin Anda sudah punya gambaran tentang IoT. Nah, ini gambarannya ya, tentang Internet of Things itu. Kita saksikan dulu. Or IoT is influencing our lifestyle from the way we react to the way we behave. From air conditioners that you can control with your smartphone to smart cars providing the shortest route, to your smartwatch which is tracking your daily activity. IoT is a giant network of connected devices. These devices gather and share data about how they are used and the environment in which they are operated. It's software using sensors. Sensors are embedded in every physical device. Your mobile phone, electric appliances, vehicles, sensors, traffic lights, and almost everything that you come across in day-to-day life. These sensors continuously emit data about the working state of the devices. But the important question is, how do they share the huge amount of data and how do you put this data to our benefit? IoT provides a common platform for all these devices to dump their data and a common language for all the devices to communicate with each other. IoT platform security. IoT platform integrates the collected data from various sources. Further analysis is performed on the data and valuable information is extracted as per requirement. Finally, the result is shared with other devices for better user experience, automation, and improving efficiency. IoT is in the manufacturing industry. For the manufacturing machine and the belt have sensors attached. They continuously identify issues beforehand. The code is attached to each product before leaving the belt. It contains the product code, the details. Manufacturer uses this data to identify where the product is distributed and containers. Manufacturer can make the product running out of stock available. Air conditioner has data regarding its health and temperature. This data is analyzed continuously, allowing the customer care to contact you for the repair work in time. This is just one of the million scenarios. We have smart appliances, smart cars, smart homes, smart cities, where IoT is redefining our lifestyle and transforming the way we interact with technology. Under intelligence estimates that 24 billion IoT devices will be installed by 2020, and IDC predicts that IoT revenue will reach around 150 billion in 2019, resulting. Ya, ini tentang IoT ya, tentang IoT. Jadi kuncinya adalah bahwa seluruh benda-benda itu bisa terkoneksi, bisa terhubung dengan internet. Istilahnya namanya Internet of Things ya. Oke, kita lihat sejarah IoT. Nah, ini yang tadi kan sudah ya, abad 18, 19, sekarang hari ini ya. Jadi intelligent production, produksi cerdas, terkoneksi dengan IoT, teknologinya cloud, dan big data ya. Nah, ini tahun 1969 ya, di abad ke-20 tentunya ya.
kan dari abad 20 hingga tahun 2000 gitu kira-kira gitu ya. Abad 20, sekarang abad ke-21 lah gitu ya. Jadi di Internet of Things itu awalnya istilahnya adalah ARPANET ya. ARPANET digunakan oleh perangan Amerika Serikat, reformasi ya. Kemudian Internet vending machine yang kita tahu kayak misalnya di apa namanya di depan itu ya, jadi di koperasi itu di situ ada vending machine kan ya buat makanan gitu ya. Kita masukkan uang, dikeluar makanan. Ini pertama kali tahun 82 ya di Carnegie Mellon University. Jadi vending machine itu bukan sesuatu yang baru, ini sudah sangat lama ya, 40 tahun silam ya, 40 tahun. Kemudian internet toaster ya, jadi manggang roti ya, itu bukan oleh, tapi yang terhubung internet gitu ya. Jadi, mungkin dia ada di ruang dapur gitu ya, toasternya, apa namanya, pemakainya itu yang pengen manggang rotinya ada di dalam kamar misalnya ya, kan di internet bisa. Atau ya di restoran gitu ya, sangat luas misalnya di bagian sana yang jauh ya, kemudian dia bisa mengendalikannya dari jarak-jarak. Tahun 1990 mungkin on off-nya biasanya di situ ya. Kemudian Internet of Things dikenalkan istilahnya oleh Kevin Aston tahun 1999. 2000 Internet of Things. Jadi apa namanya, yang menaruhkan istilahnya itu adalah Kevin Aston. Tahun 2000 LG itu membuat smart fridge komersialisasi. Jadi kulkas yang ada internetnya gitu ya, program internet. Mungkin dia bisa melihat karena kondisi suhu di dalam kulkas ya, bisa dilihat dari misalnya internet ya, pakai laptop bisa kelihatan suhunya berapa. Atau juga mungkin bisa mematikan kulkas ya, kalau misalnya orangnya ada di luar lupa matikan bahwa kulkasnya harus dimatikan gitu kan ya. Karena nggak ada orang di rumah misalnya begitu ya, untuk menjaga keamanan listrik supaya tidak apa namanya tuh, supaya tidak konslet dan sebagainya ya. Ini tahun 2008 ada World's First IoT International Conference, jadi konferensi pertama dunia tentang IoT. Tahun 2009 dikenalkan oleh Google self-driving car clone, self-driving car, jadi Google melaunching ya, meluncurkan mobil Google ya, artinya Google yang artinya mobil yang tanpa supir gitu ya, supirnya itu Google ya, dengan Google Maps gitu ya, di tahun 2009. Kemudian ada Smart Home Invention Google Nest ya, jadi menjaga rumah gitu ya, tahun 2010. Dan 2013 ada Google Glass ya, common cement di kembangkan juga Google nih, dari Google tuh buat mobil tanpa supir ya, keamanan rumah, kemudian Google Glass ya, terus nih ya Google. Nah 2017 hingga 2020 ini IoT integrasi antara AI, Big Data, dan blockchain ya. Dan saya sekarang ya apa namanya lebih maju lagi ya, beberapa lebih maju lagi. Oke, ini secara Internet of Things. Evolusinya atau perubahan perlahannya itu mulai dari pre-internet. Awalnya itu sebetulnya smart network, jaringan cerdas lah. Interaksi manusia dengan telepon genggam. Dulu telepon masih pakai kabel ya. Atau mungkin pager ya, atau intercom, radio talkie, atau SMS saja. Nah ini kemudian tinggalkan, masuk ke dunia internet, www, World Wide Web ya, ini. Ada email, informasi, hiburan, smart IT, platform dan service ya. Jadi lebih cerdas ya, teknologi komputernya ya, kemudian pelayanannya juga lebih baik. Kemudian dikenalkan Internet of Service, Web 2.0, ini Web 1.0, Web 2.0 itu ada namanya productivity, produktivitas melalui media elektronik. Kemudian jual beli e-commerce. Jadi www itu dia hanya sekedar informasi hiburan, tapi buat jual beli juga gitu. Ini yang Web 2.0 ini begini ya, smartphone ya, dan aplikasinya ya. Kemudian ada Internet of People ya sekarang ya, media sosial, Skype, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram ya, TikTok, Line ya. Ini kayaknya udah ada ya, Messenger ya. Kita gunakan Instagram ya, kemudian Facebook ya.
WhatsApp ya, sini smart device, object dan tagging, Internet of people. Jadi kadang-kadang media informasi juga mengambilnya dari media sosial ya beritanya. Kalau dulu kan kita yang punya media itu hanya bertumbuh pada televisi ya, televisi nasional, televisi swasta gitu ya, atau mungkin radio. Sekarang lebih tinggal kan di media sosial, mungkin lebih update ya. Kemudian Internet of Things, interaksi mesin dengan mesin, proses identifikasi, pelacakan, pemantauan ya, kemudian tersusun secara semantik dan saling berbagi data. Ini smart data, smart data dan ambient konteks. Nah ini evolusinya terjadi ya di sini ya. Oke. Walaupun di bagian sini ya masih dipakai, untuk di sini misalnya email masih ada, kabung juga masih menghubungi juga. Kadang sekarang banyaknya orang berhubungan dengan WhatsApp ya, WhatsApp call gitu ya misalnya ya. Nah, SMS sudah sangat jarang ya, apalagi pager udah nggak ada, pasti intercom sangat jarang sekali. Yang di talkie mungkin beberapa aja ya, kalau bisa event kegiatan paling pakai yang di talkie. Di sini email masih ada ya, ini masih digunakan ini sekarang ini ya. Oke. Nah, bagaimana apa definisi konsep dan pilar IoT? Definisi IoT dan konsep kerjanya menurut Hang, Wakil Presiden dari Gartner Research menyatakan bahwa Internet of Things adalah jaringan objek fisik yang mengandung teknologi tertanam atau embedded teknologi untuk berkomunikasi dan bisa mensensing, merasakan atau berinteraksi dengan keadaan internal atau lingkungan eksternal. Ini definisinya. Konsep kerjanya adalah barang fisik yang dilengkapi model IoT, kemudian perangkat koneksi ke internet seperti modem atau router wireless. Kemudian ada cloud data center, tempat untuk menyimpan aplikasi berserta database. Jadi harus ada benda-bendanya sendiri yang kemudian ditempelkan sensor gitu ya, beberapa sensor yang terhubung dengan modul wireless tentunya, ya Arduino misalnya gitu ya. Kemudian dihubungkan dengan internet, ya jaringan internet dan ada tempat penyimpanan datanya. Jadi pusat data secara cloud-nya ya untuk menyimpan aplikasi dan database-nya gitu. Kalau nggak ada salah satunya ya nggak bisa. Jadi IoT itu begitu. Misalnya Bapak nih di rumah ada namanya CCTV ya. CCTV-nya itu ada perangkat modul wireless-nya yang terhubung dengan wireless di rumah dan ya, terhubung dengan internet. Jadi di rumah harus ada internetnya. Kalau nggak ada internet ya nggak bisa. Ya gitu ya, sudah wifi internet dan kemudian karena kita belinya misalnya CCTV-nya itu sudah terhubung dengan si penjual, maksudnya si vendornya gitu kan ya. Nah, di sana sudah menyediakan namanya cloud data center. Selama 1 bulan itu kita bisa melihat ya, dari tanggal 1 sampai 30. Nanti tanggal 1 bulan berikutnya, tanggal 1 yang bulan lalu itu terhapus. Gitu terus. Jadi dia rentangnya hanya 30 hari gitu ya. Dan ya di sini ada center datanya gitu ya, pusat datanya bisa kita lihat. Untuk menyimpan data-data pemantauannya kan gitu kan ya kalau CCTV. Nah ini kalau salah satunya nggak ada nggak bisa. Terus tiga-tiganya. Baik. Lanjut ya. Kalau ada pertanyaan bisa dipotong boleh ya, silakan aja. Nah mekanisme kerjanya pertama tadi, jadi mesin-mesin terkoneksi yang mengenerate membangkitkan data tadi. Jadi ada data-data yang baru yang dihasilkan gitu ya, dan tentu di dalam perangkat itu atau things tadi, benda-benda tadi itu ada namanya komputasi edge. Jadi ada yang ditanam ya, prosesor yang ditanam ya, sensor atau apa gitu ya, modul ya. Nah kemudian nanti dihubungkan atau disiarkan atau sampaikan gitu ya melalui jaringan ya yang akan menyimpan data ke cloud ya atau ke server lokal. Kemudian platformnya itu aplikasinya tadi ya yang sudah dibuat sebelumnya itu dia mengorganisasi datanya, mengumpulkannya, kemudian mengolahnya, menganalisis, kemudian mengirimkan ke apps aplikasi yang proses data, membuat insight dan solusi. Dan tentu semua rangkaian ini rantai nilai ini ya ini harus diproteksi, harus dijaga ya, keamanannya, cyber security harus dimanfaatkan gitu, harus dihidupkan ya.
Kalau nggak berbahaya ya, kalau ini bocor ke tangan orang yang tidak punya wewenang ya untuk membuka data tersebut menjadi tidak aman. Ini mekanisme kerjanya, adik-adik. Jadi apa namanya, cara kerjanya demikian. Nah, ini juga gambaran sistem IoT ya, sama seperti tadi. Jadi ada namanya pengumpulan data dari komponen IoT sendiri, contoh sensor, antena atau controller dikirim, dikumpulkan datanya di sini di IoT Hub atau IoT Gateway, bagian mengalami komunikasi sensor. Ya, jadi jembatan IoT-nya di sini tempatnya. Nanti dihubungkan ke aplikasi antar muka ya, interface ya, UI ya interface-nya, contoh telepon pintar ya, human machine interface ya, HMI itu ya, aplikasi analisa bisnis ya, contoh CRM ya, manajemen hubungan dengan pelanggan, ini aplikasi ya, apa namanya, ERP ya, resources ya, planning ya, persediaan dan sistem. Jadi misalnya contoh kita punya apa namanya, aplikasi misalnya barcode gitu kan ya. Kalau kita mau apa namanya, scan barcode itu, ada yang tahu namanya apa itu? Yang buat melacak COVID itu apa namanya? Peduli Lindungi ya, Peduli Lindungi. Nah, itu kan aplikasi tuh di sini nih ya. Jadi di sini barcode gitu ya ceritanya ya. Pengumpulan datanya lewat apa namanya, salah satu barcode ya, barcode sensor lah ya, barcode truk gitu. Kemudian nanti di sini ada IT hub-nya ya, nanti dikumpulkan, nanti ditarik data ke sini. Nanti disimpan di situ ya, di bagian pengambilan keputusan. Oke. Nah, ini kalau IoT di pabrik atau di industri ya. Jadi misalnya contoh di plant, di pabrik manufaktur. Manufaktur itu artinya membuat atau memproduksi ya, itu namanya manufaktur ya. Jadi membuat apapun ya, bahan kimia. Jadi membuatnya itu definisinya adalah mengubah barang mentah menjadi barang jadi. Itu namanya manufaktur. Gitu ya. Tadinya hanya sekedar unsur biasa, misalnya punya tembaga gitu ya, masih di lumpur atau di tanah, kemudian kita ambil eksplorasi, kemudian kita bersihkan ya tanahnya segala macam, kemudian dilelehkan, dileburkan, kemudian menjadi biji tembaga misalnya, atau menjadi ring-ring tembaga gitu, atau plat-plat tembaga. Itu namanya kegiatan manufaktur lah ya. Nah, di manufacturing plan-nya di sini ada apa namanya, aliran bagaimana memonitor produksi ya di sini ya. Kemudian lihat di sini ada lengan robotik ya, ada scanning ya, barcode ya. Kemudian ketika mengirimkan di bagian logistik ya, di sini juga ada mobil pintar ya, yang menunjukkan bahwa posisi mobilnya ada di mana, bagaimana suhu di dalam apa namanya, boxnya ya, kemudian hingga sampai ke tangan konsumen atau dioperasi secara globalnya. Ini di tingkat customer ya, bagaimana pelanggan itu bisa kemudian melihat produknya ya, apa namanya, dengan menggunakan fitur-fitur teknologi dan sebagainya. Nah, ini kira-kira Internet of Things ke sini. Jadi banyak sekali penggunaan ciri itu, dan namanya ada sensor ya, ada sensor. Nah, contoh Internet of Things ya, untuk sistem monitoring produksi pemintalan di industri tekstil. Ini di industri tekstil contohnya di mesin-mesinnya ini, mesin-mesin tekstil, winding, ring spin, roving, drawing, carding, blowing. Nah, di sini ada sensor-sensor yang ditanam di sini. Ada modulnya, modul pemantau. Yang kemudian disimpan di data-datanya itu nanti disimpan di cloud server ya, database server. Ada frame antar mukanya yang bisa diakses dengan laptop atau smartphone. Di sini aplikasi yang berbasis web tentunya, frame antar mukanya bisa seperti ini ya, dengan bahasa Python dan lain-lain. Jadi ini akan memonitor bagaimana jumlah produksinya, efisiensi mesin, kinerja operatornya, stok materialnya cukup atau enggak, ya sudah berapa banyak digunakan, kemudian monitoring secara real time ya. Ini contoh di industri tekstil. Misalnya contoh IoT pada parkir ya, parkir lokasi kampus. Jadi si pengendara itu bisa tahu ya,
bahwa di kampus itu masih ada yang kosong atau enggak ya, parkirnya sebelah mana kosongnya. Jadi usernya kita, gitu, misalnya penggunanya di dalam mobil itu, dan menggunakan smartphone, itu bisa mengakses gitu oleh jaringan internet, ya, yang tentu di sini terhubung dengan SSID parkir, lokasi parkirnya ya, dari pembacaannya, di sini ada monitoring parkir adminnya, dan ada data yang terkumpul ya di server ya, diberitahu bahwa di kiri ini sih ada yang kosong, jadi ketahuan gitu, sehingga orang kalau masuk ke parkir itu enggak nyari-nyari dulu gitu ya, sebelah mana yang kosongnya, oh penuh nih, keluar muter lagi, balik lagi, masuk lagi gitu ya, jadi capek nggak efektif. Nah ini bisa ditempatkan misalnya di parkir kampus misalnya gitu ya, basis IoT. Nah, tapi tentu di sini harus ada apa namanya adminnya juga gitu ya, yang monitor ya. Di sini tentu ada CCTV gitu kan ya, CCTV di semua area parkirnya, ada yang kosong atau nggak sebelah mana. Kemudian ya tinggal ditaruh aja di aplikasi, buat aplikasi, dan para pengguna kampus bisa menginstall aplikasi tersebut dan bisa mengetahui. Sebenarnya gampang ya, kalau mau dan infrastrukturnya ada ya. Oke. Lanjutnya contoh misalnya remote switch off di TV kita ya. Bayangkan ketika kita meninggalkan rumah dan lupa matiin TV, kita bisa matikan TV jarak jauh. Hanya mengirim pesan ke rumah kita. Matikan, gitu, matikan TV bisa. Matikan, bisa mati. Oh iya, ada gempa ya. Rasa nggak adik-adik ada gempa di tempat tinggal adik-adik yang di Bogor? Ada yang masih monitor? Kerasa, Pak. Iya, iya. Iya. Masih kencang ya, ya. Ya kalau misalnya terasa banget ya boleh keluar. Bilangnya udah selesai ya, alhamdulillah ya udah selesai. Baik, kita lanjut. Nah, jadi misalnya contoh yang teknologi gempa ini ya. Jadi kalau mungkin harusnya bisa dikembangkan oleh teman-teman BIG atau teman-teman di BNPB gitu ya, atau di Badan Seismograf. Itu kan memang sekarang ada namanya Twitter ya, Twitter BNPB itu kita bisa real time tuh ya. Tapi sifatnya masih kita harus mengakses Twitternya. Tapi bagaimana kalau kemudian dirancangnya itu adalah kita buat aplikasi gitu. Jadi BIG langsung otomatis truk. Jadi informasi di aplikasi nanti secara real time gitu ya. Jadi dia bisa ini kan memberitahu bahwa ada gempa terjadi dengan skala tersekian ya, kemudian apa namanya, apa yang harus dilakukan dan sebagainya ya, kira-kira demikian. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, ini contoh di industri kimia ya, Internet of Things di industri kimia. Misalnya flow informasi ya, kemudian bagaimana untuk keamanan pekerja ya, gas yang toksik dan sebagainya, ini bisa diterapkan ya, IoT di industri kimia ya, dengan sensor-sensor di smartphone ya, kemudian di helm ya ada smartnya untuk bisa mendeteksi gas ya, kelembaban ya, kemudian ini ada kaos ya yang ada sensornya gitu ya, yang bisa sensing ada nggak gas beracun ya, untuk keselamatan para pekerja tentunya ya. Kemudian men-tracking bagaimana manajemen produksi, ada deteksi kecacatan ya, safety dan security, kemudian ada noise map ya, peta bagaimana kebisingan ya, kemudian juga di sini apalagi nih ya, untuk data analisisnya ya, dan bagaimana real time secara monitoring dan kesiapsiagaan di tiap lokasi. Nah, ini beberapa contoh ya penggunaan Internet of Things-nya di industri kimia. Juga di industri agro misalnya, dengan menggunakan teknologi drone ya untuk pemupukan, kita bisa melihat bagaimana tanaman itu tumbuhnya seperti apa ya, bisa dimonitoring secara real time ya. Ini bisa digunakan dengan
apa namanya, sensor-sensor di pertanian ya. Oke. Itu juga di industri furniture misalnya ya. Dan juga bisa digunakan juga, IoT bisa diterapkan ya. Industri furniture itu membuat apa namanya, mengolah kayu ya, dan kayu menjadi barang-barang yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kita, untuk pekerjaan kah ya, untuk di rumah tangga dan sebagainya. Bisa dimanfaatkan IoT di situ. Kemudian industri otomotif juga sama ya, bagaimana tentang mendiagnosa mobil ya, pembayaran ya, kemudian bagaimana untuk kesehatan pengemudi dan sebagainya ya, ini bisa digunakan juga ya manfaatnya. Nah, pilar IoT ini ada namanya OSN, Wireless Sensor Network ya. Jadi jaringan sensor yang terhubung secara wireless ya. Kemudian mesin to mesin, kemudian RFID, radio frekuensi identifikasi, KIDC, barcode, QR code, kemudian SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition. Nah, yang bisnis yang menggunakan IoT itu ya Gojek, Grab gitu ya. Smart Feeder, Esprit, Spekun, Hara, Klue ya. Ini apa namanya, model bisnis IoT ya. Oke. Nah, yang sekarang ke mesin to mesin dan IoT ya. Apa itu mesin to mesin? Mesin-mesin itu paradigma baru yang mungkin perangkat elektronik untuk mandiri melaksanakan tugas dengan atau tanpa intervensi manusia. Jadi komunikasi antar peralatan bukan hanya di antara perangkat teknologi informatika, namun segala jenis mesin yang memiliki sensor dan aktuator ya. Solusi mesin to mesin juga merupakan bagian dari IoT yang menggunakan jaringan tanpa kabel, jaringan nirkabel ya. Jadi nggak pakai kabel lagi gitu untuk menghubungkan satu perangkat internet dengan internet lain. Sedikitnya intervensi manusia memberi layanan untuk memenuhi kebutuhan industri. Jadi misalnya mesin to mesin ya, contohnya misalnya kita apa namanya, terhubung gitu ya, misalnya printer kita nih terhubung dengan laptop kita ya, printer kita terhubung dengan AAS terhubung dengan PC dan sebagainya ya, itu mesin to mesin lah kira gitu ya. Integrasi mesin to mesin dan Internet of Things diciptakan dengan pabrik cerdas ya, atau smart factory yang terhubung dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Jadi arsitekturnya pertama adalah sensing, jadi merasakan ya, M2M itu area networknya dini, kemudian ada intelligent devices, M2M area domainnya, terhubung dengan gateway jembatannya, jembatan M2M-nya, masuk ke domain network ya, domain network di jaringannya ya, dengan menggunakan LAN, GPRS ya, atau GPS ya, kemudian kemampuan pelayanannya di M2M aplikasi. Jadi di sensing dulu, kemudian akses yang bermacam-macam tadi itu disatukan di dalam gateway, itu dihubungkan dengan proses informasinya ya, network domain. Kalau ini hubungan antar mesinnya ya, dihubungkan gateway, dihubungkan ke sini dan di aplikasi. Mirip dengan IoT ya, mirip dengan IoT. Cuman kalau IoT itu kan sendiri-sendiri ya, things-nya sendiri. Kalau ini udah mesin gitu ya, sini ada intelligent device. Jadi kalau apa namanya ya, sebenarnya M2M itu bagian dari IoT juga sih sebenarnya ya, prinsip kerjanya. Misal contoh ada tool maker nih di manufaktur, kemudian CAMHOS. CAMHOS itu bagian yang mendesain ya, membuat ya rancangan pola ya, gambar dan sebagainya. Ada E-mesin, ya, ada pabrik mesin, kemudian intelligent mesin dengan knowledge evolution, ada E-mesin lagi, ada teleservice, ada E-mesin lagi ya, mesinnya 1, 2, misalnya ada 3. Ini terhubung semua. Ini bagian simulasi cutting, simulasi motong. Ini di pabrik apa namanya, misalnya konveksi ya. Ada NC program, mesin status, mesin ability, material akurasi, ini terhubung semua. Ini namanya M2M, mesin to mesin. Nah, contoh bagaimana M2M diaplikasikan untuk sistem pengawasan kesehatan manusia ya, untuk memonitor kesehatan manusia, kesehatan orang gitu ya. Jadi ada sensor nih, ada IIG ya, IIG ya, sensor saraf otak manusia ya. Kemudian ada sensor ini telinga gitu ya, blood pressure ya, tekanan darah ya, ECG tekanan jantung ya, EMG ya, motion sensor ya, ini di sensing ya.
Kemudian ini terhubung dengan tingkat kedua komunikasinya ya, dengan handphone kah, dengan laptop kah, terhubung dengan access point. Kemudian tier ketiga, tingkat ketiganya masih komunikasi dengan gateway, dihubungkan dengan gateway, dengan wireless dan internet ya. Kemudian masuk ke jaringannya dokter. Jadi dokter tahu gitu bagaimana kondisi pasiennya. Di record juga di database medisnya gitu ya. Kalau ada emergency terhubung dengan ambulans ya. Gitu ya. Nah, ini penggunaan bagaimana M2M ya. Jadi secara mandiri otomasi bisa dilihat kalau misalnya seseorang misalnya dirawat di ICU, dokter nggak perlu datang ke ICU karena blood pressure-nya sudah terlihat di layarnya dokter ya. Gitu ya. Jadi tidak otomatis harus standby langsung. Atau mungkin juga dokter bisa melihatnya di layar tablet dia gitu ya, misalnya tablet yang suka dia bawa. Nah, ini M2M arsitekturnya kira-kira demikian ada. Contoh lagi misalnya di ini PAN ya, sensor desainnya, ada informasi exchange ya, pertukaran informasi kemudian interoperabilitas. Kalau ini yang people to people to mesin ya. Ini ada kontrol, ada return status ya, video based communication. Baik. Ini perbedaan ya, pemahaman sedikit perbedaan M2M dengan IoT. Kalau IoT itu menghubungkan perangkat dan industri untuk koneksi dan komunikasi yang lebih baik. IoT berkembang tak terbatas serta punya visi lebih besar tentang konektivitas yang didorong oleh pengembangan aplikasi M2M. Kalau M2M bagian integral dari IoT dalam penggunaan antar dua atau lebih sistem, sebenarnya bagian dari IoT ya. Kalau IoT sendiri mesin-mesin perangkat peralatan terhubung dengan internet dilengkapi dengan komunikasi M2M-nya ya. Jadi tentu bagian lah ya gitu ya. Oke, mesin to mesin. Nah, kita lihat tentang mesin to mesinnya. M2M. Lihat video berikut. Businesses. So if it's a cold day, Mark doesn't have to worry about turning on the heating. His home does it for him. These are just some of the multitude of smart home services M2M offers, along with everything from remotely monitored security alarms to remote health monitoring. And that's not all. As he commutes to the office, Mark finds that M2M technology is everywhere, from real-time adaptive traffic control systems to smart waste management and dynamic advertising content systems, which target individual customers. The benefits continue when Mark gets to work. M2M technology can monitor and analyze Mark's business energy usage, giving Mark the information he needs to save on utility costs. When it comes to Mark's business assets, from fleets of trucks to vending machines, remote monitoring lets him know the status of them in real time. And if a problem arises, the machines can be fixed before they break down, saving time and money. Just imagine what services you could offer your customers when you know what your machines are doing. New business models are now a real possibility. Consulting, leasing, proactive servicing, and also with
engaged customers, so that both firms show how end-to-end solutions can help businesses deliver better operational agility and better customer engagement. End-to-end services from global firm, transforming lives and businesses. Baik, itu penggambaran produk M2M ya. M2M. Baik, kita lanjut lagi ya. Nah, ini sifat-sifat klasifikasi dan arsitektur IoT ya. Pertama, sifat-sifat IoT itu adalah dinamis dan beradaptasi dengan sendiri. Jadi perangkat dan sistem IoT dapat memiliki kemampuan untuk beradaptasi secara dinamis dengan perubahan konteks dan mengambil tindakan berdasar kondisi operasinya, konteks pengguna, atau lingkungan penginderaan. Kemudian dia bisa mengkonfigurasi diri sendirinya. Di perangkat IoT mungkin memiliki kemampuan konfigurasi sendiri, memungkinkan sebelah besar perangkat yang saling bekerja sama untuk menyediakan fungsionalitas tertentu ya, seperti pengaturan jaringan, mengambil pembaruan, perangkat lunak terbaru ya. Kemudian yang ketiga, protokol komunikasi yang interoperable. Jadi dapat mendukung semua protokol komunikasi yang bisa dioperasikan dan begitu juga dengan infrastrukturnya. Nah, klasifikasinya ini ada yang pertama adalah consumer IoT, yang kedua industrial IoT. Disingkat dengan consumer CIoT. Nah, kalau industrialnya IIoT. IoT ini istilah yang dikembangkan di Amerika Serikat sebenarnya IoT itu ya. Kalau di Jerman atau di Eropa, para wakil Eropa Jerman ya itu 4.0 ya. Makanya kita terangkan dulu 4.0 karena IoT ini ya, jadi mirip-mirip ya. Kalau di Amerika kenalnya istilahnya sebenarnya IoT ya. Jadi untuk di konsumen klasifikasinya itu adalah untuk pengguna akhir industri non-komersial, perangkat konsumen biasanya memiliki persyaratan lebih ketat untuk penampilan dan harganya. Untuk industrial IoT, untuk perusahaan industri business to business, ya, B2B itu business to business. Perangkat industri harus lebih tahan terhadap kondisi berbeda dan harus bisa bekerja di lingkungan yang berbahaya. Kemudian sistemnya harus dilangkah dengan skalabilitas dalam pikiran. Pabrikan harus selalu dapat menambah perangkat tambahan, fasilitas manufaktur, jalur produksi. Sistem harus bisa memproses data tambahan dan keamanan cyber ya tentunya di sini. Ya. Kalau ini kaitannya biasanya dengan tampilan fisiknya seperti apa sih gitu ya. Lebih bagus apa enggak ya, kayak catching enggak ya. Kemudian harganya biasanya kalau CCTV di kita itu ya konsumen IoT, consumer ya, bukan industri ya. IoT bukan IoT untuk industri. Karena harganya murah kan bisa begitu kan ya. Kemudian mudah, gampang, lebih penampilannya lebih bagus ya. Biasanya begitu. Tapi kalau industri berbeda ya, lebih tahan ya. Kemudian bisa mengadaptasi perangkat tambahannya ya, harus bisa memproses data tambahan dan kuat secara keamanannya ya. Nah, ini arsitektur Internet of Things itu, arsitekturnya ada 4 nih ya. Pertama, lapisan sensor yang terdiri jaringan sensor, sistem tertanam, RFID ya, ini di sini. Kemudian lapisan jaringan, network gateway. Ini juga sebenarnya sudah dibahas di slide sebelumnya itu ya. Jadi dari sensor tadi dikumpul di sini, ya dikumpul, kemudian ditransfer datanya. Ke layer berikutnya di bagian manajemen service layer di sini ada bertindak sebagai antarmuka atau lapisan gateway jaringan, ya, yang memanage ya, mengelola ya perangkat-perangkat tadi di sini gateway-nya. Kemudian menghubungkan data-datanya, mengorganisasi datanya. Jadi dikumpulkan ya. Sensor data dikumpulkan di danau data menjadi big data warehouse ya, kemudian dianalisis dengan machine learning atau data analitik gitu ya, atau digunakan untuk logika bisnis ya, melalui web aplikasi atau mobile aplikasi, digunakan untuk aplikasi pengawasan atau pengendalian kontrol gitu ya. Ini manajemen lapisan layer manajemen. Dan yang berikutnya adalah aplikasi ya. Lapisan aplikasi yang bisa digunakan di berbagai sektor dan bisa diakses oleh pengguna ya.
Oke, ini arsitekturnya. Jadi harus ada sensor, ada gateway dan jaringan ya dari internet tentunya di sini. Kemudian ada bagian cloud gateway-nya ya, ada penyimpanan datanya, kemudian ada aplikasinya. Oke, nah ini cyber physical system. Istilah berikutnya ada sistem fisik cyber. Nah, jadi sistem fisik cyber ini kombinasi dari beberapa sistem yang berbeda, yang sifat tujuannya utamanya adalah mengendalikan proses fisik melalui umpan balik dan menyesuaikan diri dengan kondisi baru secara real time. Jadi kalau interaksi service itu di sini, orientasi pelayanan, interoperabilitas, antar operasi pabrik itu terkoneksi, terhubung. Kalau Internet of Things di sini ada virtualisasinya, kesesuaian dengan waktu sebenarnya yang real time. Nah, cyber physical system lebih besar lagi, mencakup IoT dan Internet Service. Jadi ada desentralisasi dan modularitas. Modularitas itu artinya bisa plug and play gitu ya, bisa sesuai ya dengan sistem yang baru gitu ya, bisa digunakan ya pada kondisi yang berbeda, namanya modularitas. Kalau Internet of Things ini bedanya ya. Internet of Things itu tentang menghubungkan things, menghubungkan objek, mesin ke internet. Kalau cyber physical system, integrasi dari komputasi, jaringan dan proses fisik. Jadi integrasinya, jadi ya, di dalam cyber physical system ada Internet of Things ya. Jadi fisik tadi terhubung internet, terhubung jaringan gitu kan ya, dan ada komputasinya. Jadi CPS ini melibatkan pendekatan multidisiplin yang menggabungkan antara sibernetik itu internet, mekatronik itu gerakan mekanik ya, gerakan mekanis yang didorong oleh kerja elektronik, namanya mekatronik, kemudian ada desain dan ilmu proses. Jadi gabungan multidisiplin ya, ilmu tentang internet, sibernetik ya, kemudian mekatronik, elektronik dan gerakan yang menghasilkan gerakan namanya mekatronik ya. Selanjutnya ini ya, hubungan antara dunia fisik ya dengan dunia virtual pada CPS ya, pada cyber physical system. Ini fisiknya lah kira-kira gitu kan ya. Ini fisiknya sama nih ya. Ada HVAC ya, bola lampu, sensor kebakaran, keamanan pintu, komunikasi, air, transportasi, indikator movement, sama di sini ya. Ini ada jaringan virtualnya, ya, ada Internet of Things. Jadi semuanya ini terhubung dengan internet gitu ya, ada jaringan virtualnya. Nah ini dihubungkan ya, sistem fisik itu demikian. Ini dunia virtual, ini dunia fisiknya, ya. Terhubung gitu ya, itu namanya jaringan fisik cyber ya. Oke. Layer CPS ada 3. Pertama perception layer, setelah di bawah. Jadi layer persepsi ya, persepsi sensor ya, RFID tagging, GPS, device, alat-alat, kemudian network layer. Aplikasi ini sama ya dengan IoT ya, mirip ya, sama persis ya. Dengan IoT M2M seperti ini. Layernya ya, lapisan-lapisannya ya. Nama lapisan persepsi, lapisan jaringan, lapisan aplikasinya ya. ID terhubung internet atau wifi atau bluetooth. Kalau bluetooth ini itu lokal aja ya, jaraknya sangat pendek ya. Kalau internet kan bisa di luar ya. Wifi mungkin satu perusahaan gitu ya. Kalau internet bisa lebih luas lagi. Ada medical CPS, smart home, smart transportasi, smart agriculture, smart industry, ini aplikasi layar. Okay. Nah ini CPS di industri manufacturing, industri pengolahan ya. Ini koneksinya, ini ada material di fisiknya nih, ini cybernya. Informasinya dari sini mengalir, ini data ke sini diolah jadi informasi, gitu ya. Masuk ke bagian eksekusi, tenaga kerja, materialnya, lingkungan, pabriknya, mesinnya ya. Mengirimkan datanya dianalisis ya. Kemudian ada aplikasi, apps, dan services, kemudian pengambilan keputusan ya. Ini secara cyber digital, secara fisiknya. Gitu ya. Nah, ini pilar teknologi yang mendukung CPS. Fondasi teknologinya ini fondasi teknologi di 4.0, sistem integrasi vertikal horizontal, IoT pada industri, jaringan keamanan cyber ya, cyber security, keamanan
jaringan komputer, cloud computing, big data, ya, kemudian simulasi, realitas tambahan, IR ya, augmented reality misalnya, robot, kemudian advanced manufacturing, cetak 3 dimensi. Ini mendukung sistem cyber fisik yang akan menjadi prototype smart factory ya, pabrik cerdas ya, pabrik cerdas. Misalnya akan membuat produk cerdas tentunya, atau smart mesin, atau komunikasi mesin ke mesin. Pabrik cerdas ini diintegrasi oleh secara vertikal ya, jadi terjadi dalam integrasi vertikal, merupakan dasar dari integrasi horizontal dan membangun platform CPS mengarah ke internet of things atau service. Integrasi horizontal menunjang integrasi end-to-end. Integrasi vertikal menunjang ya, ini menunjang integrasi horizontal, menunjang integrasi end-to-end. Gitu ya. Jadi konsepnya kira-kira begini ya. Jadi sistem cyber ini akan mendorong membuat yang namanya smart factory. Platform ini dasar daripada integrasi horizontal dan membangun platform CPS dan sebagainya. Oke, kita lihat video cyber physical system ya. A self-organizing factory that entirely configures and organizes itself and responds to changing requirements and working with the machines seamlessly collaborate. This vision is becoming reality in Siemens Living Lab for cyber physical production systems. Alexa, pick a product logo and comment. Manufacturing of a product starts in virtual reality with the help of simulation technology. The cyber physical production system first checks whether the production is feasible. The machines in the factory provide detailed information about their production skills and constraints. Based on this information, the system generates a digital twin of the product and compares the required production steps with the production skills of all machines and humans in the factory. The machine gets the knowledge of how the product shall be made directly from the digital twin. Based on the information about how the parts are to be assembled, the system dynamically calculates all necessary steps and carries out the production autonomously. This means that the product steers its own production. This is an important feature of Industry 4.0 solution. Siemens enhances the skills of the machines through machine learning, intelligent sensors, and speech recognition. This optimizes the production process and increases the quality of the product. Safety requirements are also developed to ensure that people and machines will work together safely. In the future, cyber physical production systems will better meet customer needs. Baik, ini tadi ya cyber physical system. Lanjut kita berikutnya melihat sedikit ya, sebentar lagi yang kita mau selesai tentang AIDC, Automatic Identification and Data Capture, kemudian augmented reality dan virtual reality. Jadi ini identifikasi otomatis dan pengambilan data mengacu pada metode mengidentifikasi individu, mengidentifikasi objek gambar secara otomatis, mengumpulkan data tentangnya dan memasukkannya langsung ke sistem komputer tanpa keterlibatan manusia atau tanpa manual data entry, seperti barcode gitu ya, barcode 2 dimensi, atau QR code ya, Maxi code ya, Pulse Eyes, Aztec ya, ini bentuk-bentuknya PDF for 417 ya, atau RFID gitu ya. RFID label ini aktif gitu ya. Nah ini kan kita udah biasa kita lakukan ya di kartu ATM misalnya, e-tol kah gitu ya, tagging kartu parkir misalnya gitu ya, atau kartu kalau kita masuk kamar hotel kan bisa gitu ya, tinggal atau masuk lift gitu ya, tinggal kita tagging. Oke, ini namanya AIDC ya atau RFID. Oke, sekarang IR dan VR, apa bedanya? Kalau VR itu teknologi yang kita tidak merasakan atau kita seolah-olah berada di luar dunia nyata, namanya VR, virtual reality. Jadi realitas virtual gitu. Jadi realitas yang kita lihat itu bukan kenyataannya tapi virtual aja. Jadi kita pasti menggunakan yang namanya kacamata VR misalnya begini ya, pasang kita lihat video yang lain ya gitu ya. Ini bisa digunakan untuk simulasi, untuk training gitu ya. Kemudian misalnya
pemadam gitu, pemadam kebakaran, situasi bahaya, kan tentu kita bisa saja ya secara virtual gitu, kebakaran yang ternyata di gedung bertingkat segala macam. Jadi nggak harus kemudian gedungnya dibakar dulu, kemudian kita bagaimana cara nyemprotnya dan sebagainya. Tapi pakai virtual reality bisa. Dan yang kedua, IR. Kalau IR itu tidak membawa kita ke dunia maya, tapi IR menempatkan objek virtual ke dalam dunia nyata. Jadi objek-objek virtual kayak kartun gitu ada di dunia nyata, kayak contoh Pokemon Go. Atau fasilitas pabrik, misalnya mesin yang virtual masuk ke dunia nyata, itu namanya IR ya, teknologi IR. Oke, sampai sini kita lihat bagaimana video VR dan IR atau mixed reality ya, gabungan antara VR dan IR ya. Kita lihat. The first century of the Common Era remained relatively unchanged compared to people living 1,000 years later. Civilization shifted into the next era only when the Industrial Revolution kicked in. In a span of only 260 years after the first Industrial Revolution, technology transformed our lives more than ever before in the history of our species. Most science fiction movies portray the lives of people living in the future with fancy gadgets and equipment, fulfilling all of our needs by command. What is exactly XR? The first thing to learn is constituents. Most is the use of computer technology to simulate experience. Standard virtual reality systems use either VR headsets or multi-projected environments to generate realistic visuals and sounds. The VR headset, with its user interface, offers you a digital experience that you can immerse yourself in any created 3D environment instead of just watching on a conventional 2D computer screen. Some early prototypes of virtual experiences predate even digital computing. Morton Helling wrote in the 1950s of an experience theatre that could encompass all the senses in an effective manner, drawing the viewer into the on-screen activity. In 1962, he built a prototype of this vision called Sensorama, along with 5 short films to be displayed in it, while engaging multiple senses such as sight, sound, smell, and touch. Today, there are countless companies producing VR headsets. Among the most popular ones are Sony's PSVR, the standalone Oculus Quest, Valve Index, HTC Vive, etc. Obviously, gaming is the major industry propelling VR forward, but there are other fields beginning to incorporate virtual reality, such as education, medical training, and healthcare in general. If you want to learn more about this subject, covered in the previous video, VR, I suggested to you is augmented reality. In contrast to virtual reality, AR is an interactive experience of a real environment where the objects that reside in the real world are enhanced by computer-generated perceptual information across multiple, if not all, sensory modulates. Nah, ini teknologi IR can be ya. defined as a system that fulfills 3 basic features: a combination of the real and virtual world, a real-time interaction, and accurate 3D registration of virtual and real objects. Ini IR. To the natural environment, or it can be destructive, meaning the natural environment is masked to show virtual objects. In this way, augmented reality alters the perception of the real world, whereas VR completely replaces the user's real-world environment with a simulated one. There are many This app enables you to quickly measure the size of real objects, a person's height,
and it could automatically provide the dimensions of Yang rectangular huruf panjang, ya, apa with garis. here Ini also mana aja? came with an AR app called IKEA Place, which lets you place virtual furniture in your house by simply taking a photograph of your physical space. Perhaps one of the best free AR apps out there is Jigspace. This app allows you to explore interactive 3D objects of just about anything. The library includes a mixture of fields such as machines, science, how-to, space, and even history. If you want a more in-depth video about this topic, check out our video about AR on the top right-hand corner. And finally, the last in our shortlist is mixed reality. It's the merging of real and virtual worlds used in environments and visualizations, with physical and digital objects. Implies that reality is the mix of the real and virtual world. Does not express virtual. It's a key difference. Mixed reality allows you to he demonstrated that for smart glasses on an application created with Unreal Engine. 2 months after the announcement, the HoloLens 2 emulator also was made available to developers, which allows developers to create applications for this MR device. The HoloLens 2 has a diagonal field of view of 52 degrees with a resolution of 47 pixels per degree, improved hologram stability, new hardware, and accelerated workloads such as eye tracking, fully articulated hand tracking, semantic labeling, spatial audio, etc. However, this device is not currently meant for consumers as its price is enormous, costing $3,000 and $5,000. In your top right-hand corner, you can find a more detailed video about MR. And there you have it, the 3 main realities that compose extended reality. That's why there is a need to improve this technology and come up with an XR device that encompasses all 3 realities. Instead of having a different device for each realm, a VR headset, an AR compatible device, and an MR headset, the market will eventually produce an affordable device meant for consumers that has all realities. One device. 2020, Qualcomm, the company that performed the Oculus Quest VR headset, came up with a huge announcement. They will start collaborating with 15 world-leading operators to deliver XR viewers. Ya, sampai sini dulu aja ya. Ini tentang mixed reality ya. Oke. Ini daftar pustakanya. Baik, ini 2 tema, 2 pertemuan, jadi adik-adik nanti bisa tanda tangan 2 kali ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu?